Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Kantianisa dari Program Studi Sastra Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang juga menjadi naskah tugas akhir saya yang berjudul Ketidakadilan Gender dalam novela Konfeti Selikrom karya Ludmila Petrushevskaya. Novela ini menggambarkan kehidupan yang menyedihkan yang dialami oleh tokoh utama bernama Leila dalam novela. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Ludmila Petrushevskaya menggambarkan ketidakadilan gender dalam novela yang berjudul Konfeti Selikrom. Persoalan gender berhubungan dengan perbedaan peran, perilaku, fungsi, hak perempuan dan laki-laki sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Pembedaan antara perempuan dan laki-laki ini digunakan sebagai dasar pemberian peran sosial, tidak hanya sebagai pembagian kerja, tetapi juga sebagai penilaian peran hak dasar antara laki-laki dan perempuan. Namun, pada kenyataannya, adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki sehingga munculnya ketidakadilan gender. Di dalam dunia sastra di Rusia, Ludmila Petrushevskaya adalah salah satu penulis perempuan yang mengangkat fenomena ketidakadilan gender ini dalam karya-karyanya baik sastra maupun drama. Nah, Ludmila Petrushevskaya ini dikenal sebagai sastrawan yang paling kontroversial karena karya-karyanya ini membahas tragedi kehidupan yang menyedihkan terutama terhadap kehidupan perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, kemudian pendekatan intrinsik dan ekstrinsik. Pendekatan intrinsik ini digunakan untuk menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam novela ini. Kemudian ekstrinsik ini digunakan untuk menganalisis faktor yang berada di luar dari karya sastra seperti sejarah dan lingkungan. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Kemudian yang kedua adalah latar. Jadi latar ini menunjukkan pada tempat, waktu, dan sosial budaya. Selanjutnya, teori sosiologi sastra digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan karakter dengan pengalaman penulis di tempat historis di mana mereka berasal. Yang terakhir ada teori ketidakadilan gender dari Mansur Faki. Jadi ketidakadilan gender terjadi karena perbedaan kondisi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh kesempatan maupun hak-haknya, terutama dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Menurut Mansur Faki, ada 5 bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja. Hasil dari penelitian ini adalah Leila sebagai tokoh utama dalam novela Konfeti Selikrom, sedangkan Nikita adalah tokoh bawahan dalam novela ini. Kemudian latar tempat digambarkan dalam novela ini. Selanjutnya ditemukannya 2 bentuk ketidakadilan gender dalam novela ini, yaitu kekerasan dan beban kerja. Latar tempat yang ditunjukkan dalam novela ini adalah apartemen komunal. Leila harus menjual apartemen yang sekarang ditempatinya dan pindah ke sebuah apartemen komunal yang lebih murah. Kemudian, awal masa pernikahannya, Leila dan Nikita sepakat untuk memilih sebuah apartemen komunal yang akan mereka tempati. Apartemen komunal adalah tempat tinggal khas Soviet yang ditempati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Setelah revolusi Bolshevik tahun 1917, pemerintah menyita rumah pribadi dan apartemen milik bangsawan dan membaginya menjadi kamar tunggal dengan luas rata-rata 9 meter persegi dengan fasilitas bersama seperti dapur, kamar mandi, dan toilet. Petrushevskaya menunjukkan apartemen komunal ini sebagai tempat tinggal masyarakat melalui tokoh Leila, Nikita, dan kedua anaknya. Apartemen komunal ini hadir dengan tujuan untuk penghapusan pembedaan kelas di masyarakat, sehingga rumah pribadi dan satu unit apartemen bisa ditempati oleh beberapa keluarga. Bentuk ketidakadilan gender yang pertama dalam novela ini adalah kekerasan. Kekerasan adalah serangan fisik maupun psikis seseorang terhadap lawan jenis tertentu. Kekerasan dapat berupa pelecehan, pemerkosaan, penyiksaan, pornografi, dan lain sebagainya. Kekerasan fisik adalah serangan langsung terhadap seseorang dengan serangan fisik berupa menampar, menarik, mendorong, menendang, mencekik, membenturkan kepala, melempar benda, dan mencambuk dengan ikat pinggang. Dalam novela ini disampaikan adanya kekerasan antara lawan jenis, terutama yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.
Masyarakat Soviet menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi dan tidak diketahui publik. Kasus kekerasan mulai muncul ke publik setelah kebijakan Glasnost. Tapi, sebagian besar menganggapnya sebagai konsekuensi dari penyalahgunaan alkohol. Barulah tahun 1990, kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah masalah yang penting dan butuh tanggapan resmi. Pada novela ini, korban adalah perempuan, yaitu tokoh Lela yang mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Nikita. Pada umumnya, laki-laki di Soviet percaya bahwa mereka harus mempunyai kekuatan terutama pada bidang sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki adalah suatu bentuk dominasi kehidupan keluarga. Hal ini dibuktikan pada kekerasan yang dilakukan oleh Nikita, sehingga membuat tokoh Lela ini takut terhadap Nikita. Tokoh Lela tak hanya mengalami kekerasan fisik. Kutipan ini membuktikan bahwa Lela juga mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Nikita. Selanjutnya, bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dalam novela ini adalah beban kerja. Beban kerja adalah kondisi di mana perempuan terkonstruksi bahwa tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga. Perempuan diwajibkan untuk fokus terhadap pekerjaan domestik. Di samping itu juga, perempuan harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Lela harus memegang peran ganda dalam keluarga. Ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membawa dan mengurus kedua anak-anaknya ketika bekerja. Lela bekerja sebagai guru dan pengasuh bagi anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Pada saat musim dingin, suhu yang sangat menusuk, Lela sedang hamil harus memotong kayu yang akan digunakan untuk menyalakan api di tungku perapian. Lela melakukan semua ini karena Nikita tidak mau dan menolak untuk melakukannya. Berdasarkan kutipan tersebut, laki-laki di Soviet menolak mengerjakan segala kegiatan yang berkaitan dengan rumah tangga dengan alasan kejantanan. Hal ini ditunjukkan oleh tokoh Nikita yang menolak membantu Lela yang keadaannya sedang hamil untuk memotong kayu. Kutipan tersebut termasuk dalam ketidakadilan gender karena Nikita menganggap semua pekerjaan rumah tangga harus dilakukan oleh perempuan, yaitu Lela. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tokoh Lela berasal dari keluarga yang berpendidikan. Tak hanya itu, Lela juga digambarkan sebagai perempuan yang pintar. Hal ini dibuktikan dengan dia berhasil lulus sekolah medis dan bekerja sebagai perawat. Dan selain itu, dalam novela ini juga ditemukannya dua ketidakadilan gender, yaitu kekerasan dan beban kerja. Petrushevskaya menggambarkan fenomena ketidakadilan gender pada kaum perempuan dalam lingkup rumah tangga di Soviet ini melalui tokoh utamanya, yaitu Lela. Bentuk ketidakadilan gender yang pertama adalah kekerasan. Petrushevskaya menggambarkan terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga di Uni Soviet ini melalui tokoh Lela yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Nikita. Selanjutnya adalah bentuk ketidakadilan gender yang kedua, yaitu beban kerja, di mana tokoh Lela ini harus memegang peran ganda, yaitu dia harus mengurus segala keperluan rumah tangga serta mengurus anaknya. Dia juga harus bekerja keras untuk membantu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.